Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Rancangan Bersarang atau Nested Design untuk mengetahui pengaruh jenis media tanam terhadap kecernaan bahan kering fodder jagung atau ZINES hidroponik berdasarkan umur panen yang berbeda. Di sini ada anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Vina Insyiro, dengan NIM akhir 003. Kemudian ada Ihya Ulumuddin dengan NIM akhir 007. Lalu ada Brenda Bunga dengan NIM akhir 074. Lalu ada Nurul Izzah dengan NIM akhir 075. Dan ada Hendrawan dengan NIM akhir 089. Next. Nah, ketersediaan pakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan di dalam sektor peternakan, utamanya pada ternak ruminansia atau hewan pemamah biak, seperti sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan juga ada kijang. Nah, ketersediaan pakan sendiri itu dipengaruhi oleh luas lahan dan kondisi musim yang berubah-ubah. Permasalahan tersebut berdampak pada lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi kawasan industri. Oleh karena itu, diperlukan inovasi alternatif yang dapat dijadikan solusi untuk pemenuhan stok pakan hijauan tanpa dipengaruhi oleh lahan dan musim. Teknik hidroponik memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk berkualitas. Selain itu, sistem hidroponik tidak bergantung pada musim, sehingga tanaman dapat ditanam sepanjang tahun dan dapat ditanam di lahan yang sempit dengan sistem greenhouse, menurut Suhardianto tahun 2009. Nah, salah satu tanpa dikembangkan melalui hidroponik fodder adalah tanaman jagung, dan sistem ini cocok digunakan oleh para peternak yang memiliki lahan sempit. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengaruh dari perlakuan jenis media tanam dan umur panen yang berbeda terhadap kecernaan bahan kering fodder jagung hidroponik. Kemudian yang kedua ada berapakah rata-rata terbesar kecernaan bahan kering fodder jagung hidroponik yang dihasilkan oleh perlakuan jenis media tanam yang terbaik. Lalu ada berapakah rata-rata terbesar kecernaan bahan kering fodder jagung hidroponik yang dihasilkan oleh perlakuan umur panen yang terbaik. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh jenis media tanam dan umur panen terhadap kecernaan bahan kering fodder jagung hidroponik. Yang kedua, untuk mengetahui rata-rata terbesar kecernaan bahan kering fodder jagung hidroponik yang dihasilkan oleh perlakuan jenis media tanam yang terbaik. Untuk yang ketiga, yaitu mengetahui rata-rata terbesar kecernaan bahan kering fodder jagung hidroponik yang dihasilkan oleh perlakuan umur panen yang terbaik. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama ada bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam melakukan studi kasus tentang pengaruh jenis media tanam sistem hidroponik fodder pada jagung. Nah, untuk yang kedua, bagi masyarakat umum, khususnya petani dan peternak, dapat dijadikan sebagai bahan inovasi tentang adanya penggunaan hijauan fodder jagung dengan sistem hidroponik sebagai bahan alternatif ketersediaan bahan pakan. Oke, selanjutnya tinjauan pustaka. Jagung merupakan tanaman yang kaya akan nutrisi. Biji jagung mengandung banyak kandungan seperti antioksidan, mineral, vitamin, dan juga karbohidrat. Di sisi lain, jagung rendah akan kalori, sehingga tanaman ini biasanya digunakan sebagai bahan pangan pokok bagi beberapa penderita dengan kadar gula tinggi, seperti diabetes mellitus dan lain-lain. Selain itu, terdapat manfaat lain bagi tubuh seperti mencegah penyakit Alzheimer, mencegah anemia, menurunkan kolesterol tubuh, dan juga melancarkan sistem pencernaan. Untuk hidroponik fodder jagung sendiri, hidroponik fodder merupakan salah satu alternatif untuk memproduksi pakan hijau di beberapa keuntungan pada sistem hidroponik fodder, yaitu perawatan tanaman dapat lebih praktis dan lebih mudah untuk dikontrol. Kecernaan bahan kering
adalah sebuah komponen pakan ternak yang tidak mengandung air dalam produksinya. Kecernaan bahan kering suatu bahan pakan merupakan kecernaan bahan organik dan anorganik dari bahan pakan tersebut. Semakin tinggi kecernaan bahan kering, maka semakin tinggi pula peluang nutrisi dan bahan pakan dapat dimanfaatkan oleh ternak, menurut Afrianti tahun 2008. Media tanam pada sistem hidroponik merupakan penunjang keberhasilan dalam sistem budidaya hidroponik adalah media tanam yang bersifat porus dan aerasi, baik secara nutrisi yang tercukupi untuk pertumbuhan tanaman. Jenis hidroponik dapat dibedakan dari media yang digunakan untuk berdiri tegaknya tanaman. Media tersebut biasanya bebas dari jamur atau steril, sementara pasokan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dialirkan ke dalam media tersebut melalui pipa atau disiramkan secara manual. Media tanam tersebut dapat berupa kerikil, pasir, gabus, arang, atau media atau tanpa media. Biasanya itu hanya dengan air saja. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Lanjut metodologi penelitian. Baik, lanjutnya adalah sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang ada sebelumnya. Jadi, data ini kita dapat dari data yang bersumber dari sebuah skripsi dengan judul pengaruh jenis media tanam terhadap kecernaan bahan kering, serat kasar, dan protein kasar fodder jagung, sea maize, hidroponik pada umur panen yang berbeda, yang dilakukan oleh Aisyah Nurul Isnaini dari Universitas Brawijaya pada tahun 2019. Variabel penelitiannya, variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah kecernaan bahan kering KCBK, penentuan kecernaan bahan kering KCBK adalah dengan menggunakan rumus berikut yang telah tertera di PowerPoint. Next. Hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada tabulasi data yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kita mendapatkan data ini dari skripsi saudara Aisyah Nurul Isnaini pada tahun 2019 menggunakan metode percobaan laboratorium yang dirancang dengan menggunakan pola tersarang, yaitu 3x3, di mana perlakuan utamanya adalah 3 jenis media tanam dan perlakuan tersarangnya ada 3 umur panen tanaman yang digunakan, serta setiap perlakuan menggunakan pengulangan 3 kali sehingga didapatkan 27 sampel penelitian yang sebagai berikut. Di situ keterangannya A1 adalah media tanam air 500 ml, A2 media tanam pasir 850 gram, A3 media tanam serbuk batu bata 850 gram, B1 umur panen 7 hari, B2 14 hari, dan B3 18 hari. Next. Selanjutnya ada statistika deskriptif. Berdasarkan analisis yang kita lakukan dengan software Minitab 2018, kita mendapatkan bahwa KCBK atau kecernaan bahan kering pada hijauan fodder jagung hidroponik memiliki rata-rata yaitu 53,3463, dan berdasarkan nilai standar deviasinya, karakteristik KCBK itu pada hijauan fodder jagung hidroponik memiliki standar deviasi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 16,34541, yang serta hasil pengamatannya sangat beragam. Pada data ini nilai minimumnya yaitu 34,71 dan nilai maksimumnya itu 78,86. Next. Baik. Ini identifikasi data. Gambar pertama ini merupakan plot galat terhadap nilai dugaan. Dari gambar yang sudah tertera, kita dapat menyimpulkan bahwa respon menyebar secara acak di sekitar nilai 0, sehingga dapat diartikan bahwa galat bersifat identik. Next. Bisa next. Pada gambar ini adalah pot galat terhadap order. Dari gambar ini kita juga dapat melihat bahwa respon menyebar secara acak di sekitar nilai 0, sehingga dapat diartikan bahwa galat bersifat independen. Seperti itu.
Next. Identifikasi yang ketiga ini adalah pot galat terhadap media tanam. Dari gambar kita dapat melihat bahwa tidak begitu dapat perbedaan antar media tanam, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabilitas hampir sama untuk ketiga media tanam. Seperti itu. Next. Selanjutnya kita melakukan asumsi uji normalitas. Di sini sebelum melakukan analisis lainnya dilakukan uji asumsi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pengamatan memenuhi asumsi distribusi normal. Di sini hipotesisnya ada H0, yaitu galat berdistribusi normal, H1 galat tidak berdistribusi normal. Taraf signifikan yang kita gunakan adalah sebesar 0,05 dengan daerah keputusan H0 ditolak jika nilai p-value kurang dari 0,05. Dari hasil analogi ini kita dapat melihat bahwa p-value-nya itu lebih besar dari 0,150 yang berarti lebih besar dari alfa yaitu 0,05 sehingga dapat diputuskan H0 gagal ditolak, yaitu artinya asumsi distribusi normal terpenuhi dan analisis selanjutnya dapat dilakukan. Next. Selanjutnya kita juga melakukan asumsi uji homogenitas yang digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak, seperti itu. Terus persamaan hipotesis dari pengujian homogenitas adalah H0 varian data dari galat adalah homogen, H1 varian data dari galat adalah heterogen. Taraf signifikan yaitu digunakan sebesar 0,05 dengan daerah keputusan sama sebelumnya, H0 ditolak jika nilai p-value kurang dari taraf signifikannya yang telah ditentukan. Hasil analisis yang dapat kita lihat bahwa nilai p-value Levin-nya itu 0,740 yang berarti lebih besar dari alfa yaitu 0,05 sehingga dapat diputuskan H0 gagal ditolak, artinya varians data dari galat adalah homogen dan analisis selanjutnya dapat dilakukan. Selanjutnya bisa dilakukan, Hendrawan. Oke, untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan uji ANOVA. Nah, di dalam uji ANOVA di sini, seperti biasa kita menggunakan software Minitab dengan Minitab 18. Untuk langkah pertama yaitu kita masukkan data-datanya, yaitu mulai dari media tanam, umur panen, dan KCPK. Nah, KCPK di sini adalah kecernaan bahan keringnya. Saya singkatnya di sini. Kemudian setelah kita masukkan, langsung saja kita klik Start, kemudian kita pilih ANOVA. Setelah itu kita pilih General Linear Model. Nah, kemudian muncul Fit General Linear Model. Untuk responnya sendiri, karena kita bertemakan pencernaan bahan kering ya, tentunya kita dengan menggunakan KCPK. Faktornya ada dua, yaitu media tanam dan umur panen. Setelah kita masukkan di kolom ini, kemudian kita pilih random ornest-nya. Karena di umur panen itu tersarang di dalam media tanam, maka nested in specificate factors-nya kita masukkan media tanam di sebelah kolomnya umur panen. Setelah itu kita klik OK. Oh ya, untuk faktornya kita pilih fix semua ya. Setelah kita klik OK, kita klik OK lagi. Nah, kita dapatkan tabel ANOVA-nya. Nah, ini ya, tentunya tabel ANOVA-nya. Ada derajat bebasnya, ada sum of square, mean of square, F-value, dan P-value. Lanjut saja kita ke hipotesisnya ya. Untuk hipotesis faktor media tanam, tentunya H0 yaitu tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3. Artinya, penggunaan berbagai macam jenis media tanam seperti air, pasir, dan serbuk batu bata tidak berpengaruh terhadap kecernaan bahan kering hijauan, fodder jagung. Pada sistem hidroponik dalam masa panen 7 hari, 14 hari, dan 18 hari. Untuk H1-nya yaitu tau I tidak sama dengan 0, dengan I berjalan 1 sampai dengan 3. Yaitu kebalikannya, penggunaan berbagai macam jenis media tanam seperti air, pasir, dan serbuk batu bata berpengaruh terhadap kecernaan bahan kering hijauan, fodder jagung. Kemudian yang kedua yaitu hipotesis faktor umum panen. H0-nya yaitu beta JI sama dengan 0 dengan I berjalan 1 sampai 3. J-nya sama yaitu berjalan I sampai 3.
umur panen fodder jagung hidroponik dari media tanam yang sama tidak berbeda secara signifikan. Untuk H1-nya yaitu beta JI tidak sama dengan 0, dan I-nya berjalan 1-3, dan J tentunya berjalan 1-3. Umur panen fodder jagung hidroponik dari media tanam yang sama berbeda secara signifikan, kebalikan dari H0 tadi. Kemudian untuk pengambil keputusannya yaitu taraf signifikan yang digunakan adalah 0,05% atau selang kepercayaannya yaitu 95%. Dengan daerah kritis yaitu H0 ditolak jika F uji statistiknya lebih besar daripada F tabel atau p-value-nya lebih dari 0,05. Nah, berdasarkan pada hasil ANOVA di Minitab tadi, bisa kita ambil kesimpulan yaitu bahwa pada faktor media tanam, yaitu nilai F uji statistiknya lebih besar daripada F tabel, yaitu sebesar 27,27 atau lebih besar daripada 3,55. Sehingga keputusannya adalah menolak H0. Artinya, penggunaan berbagai macam jenis media tanam seperti air, pasir, dan serbuk batu bata berpengaruh terhadap kecernaan bahan kering hijauan fodder jagung. Nah, pada sistem hidroponik dalam masa panen 7 hari, 14 hari, dan 18 hari. Sedangkan pada faktor kedua yaitu faktor umur panen dapat diambil keputusan H0 ditolak karena nilai F uji-nya lebih besar daripada F tabelnya, yaitu sebesar 282,27 lebih besar daripada 2,66. Artinya, dapat disimpulkan bahwa umur panen fodder jagung hidroponik dari media tanam yang sama berbeda secara signifikan. Sekian untuk uji ANOVA-nya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, lanjut. Itu ada uji 2K. Uji 2K digunakan untuk membandingkan seluruh pasangan rata-rata perlakuan setelah uji analisis ragam yang dilakukan. Hasil analisis ini kita dapatkan dari software Minitab tahun 2016. Yang pertama ini ada uji 2K berdasarkan media tanam. Berdasarkan gambar yang tertera di sini, di atas perlakuan umur panen terbagi menjadi 2 subset yang berbeda. Hal ini menandakan bahwa A1 yaitu media tanam air 500 ml memiliki rata-rata lebih tinggi jika dibandingkan dengan A2 yaitu media tanam pasir 850 gram dan A3 media tanam serbuk batu bata 850 gram. Terus berarti melihat dari nilai min A1 atau media tanam air 500 ml merupakan media tanam yang paling baik yang memiliki pengaruh besar pada hijauan fodder jagung hidroponik. Next. Selanjutnya uji 2K berdasarkan umur panen. Berdasarkan gambar yang tertera, di atas perlakuan umum umur panen terbagi menjadi 4 subset yang berbeda. Hal ini menandakan bahwa B1 umur panen 7 hari memiliki rata-rata lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang lainnya. Melihat dari nilai min B1, yaitu umur panen 7 hari, merupakan umur panen terbaik yang memiliki pengaruh besar pada hijauan fodder jagung hidroponik. Next. Oke, ke kesimpulan dan saran. Next. Berdasarkan dari hasil pembahasan tadi, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu terdapat pengaruh penggunaan berbagai macam jenis media tanam seperti air, pasir, dan serbuk batu bata yang berpengaruh terhadap pencernaan bahan kering hijauan fodder jagung pada sistem hidroponik dalam masa panen 7 hari, 14 hari, dan 18 hari. Kemudian yang kedua, terdapat perbedaan secara signifikan dari media tanam yang sama pada umur panen fodder jagung hidroponik. Dan yang ketiga, media tanam terbaik yang memiliki pengaruh paling besar pada hijauan fodder jagung hidroponik yaitu A1 atau media tanam air 500 ml, serta umur panen terbaik yang memiliki pengaruh paling besar pada hijauan fodder jagung hidroponik yaitu umur panen 7 hari. Dengan demikian, pengaruh perlakuan yang dapat menghasilkan kecernaan bahan kering terbesar terletak pada umur panen selama 7 hari yang tersarang pada media tanam air 500 ml. Next. Oke, kemudian untuk saran dari kami berdasarkan hasil analisis adalah jika ingin mendapatkan
Hasil kecernaan bahan kering hijauan powder jagung terbaik sebaiknya dilakukan dalam umur panen 7 hari dan menggunakan media tanam air 500 ml. Next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.